Oke, welcome to Invest with Utama. Di video kali ini kita akan bahas tentang 10 saham yang paling cuan di bulan Januari tahun 2021. Nah, kalau kita lihat di akhir bulan Januari, banyak sekali saham yang ARB dan bahkan banyak saham blue chip yang ARB. Ada satu saham yang malah naik 92%. Nah, penasaran apa sahamnya? Langsung aja kita bahas di video kali ini. Di posisi 10 saham paling cuan bulan Januari 2021 ada MEDC atau PT Medco Energi Internasional Tbk. Bagaimana pergerakan harganya? MEDC di bulan Januari di minggu kedua dan minggu kelima mengalami kenaikan, sedangkan minggu ketiga dan keempat mengalami penurunan. Kenaikan tertinggi terjadi di minggu kedua sebesar 22,88% dan penurunan terbesar terjadi di minggu keempat dengan penurunan sebesar 7,25%. Sehingga rata-rata kenaikan untuk MEDC ini sebesar 10,17% dengan kenaikan sebesar 60 poin dan ditutup dengan harga 650 per lembar sahamnya. Nah, apa saja produk dari PT Medco Energi Internasional ini? MEDC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan pengeboran darat dan lepas pantai serta investasi. Di posisi ke-9 ada PJTM atau PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (TBK). Bagaimana pergerakan harganya? Di weekly chart, di minggu kedua dan ketiga, saham BJTM mengalami kenaikan dan minggu keempat dan kelima mengalami penurunan. Kenaikan tertinggi terjadi di minggu ketiga dengan kenaikan sebesar 34,97% dan penurunan terbesar terjadi di minggu keempat dengan penurunan sebesar 20,73%. Sehingga rata-rata kenaikan untuk BJTM selama bulan Januari sebesar 11,76% dengan kenaikan sebesar 80 poin dan closing di harga 760 per sahamnya. Apa saja produk dari BJTM ini? Tentu saja bergerak di bidang perbankan. Jadi BJTM menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan termasuk perbankan berdasarkan prinsip syariah serta kegiatan perbankan lainnya. Di posisi ke-8 ada IRA atau PT Itama Ranoraya Tbk. Bagaimana pergerakan harganya? Di weekly chart bulan Januari, di minggu kedua dan ketiga, IRA mengalami kenaikan dan minggu keempat dan kelima mengalami penurunan. Kenaikan terbesar terjadi di minggu kedua sebesar 85% dan penurunan terbesar terjadi di minggu kelima dengan penurunan sebesar 29,57%. Sehingga kita simpulkan kenaikannya sebesar 13,12% dengan kenaikan sebesar 210 poin dan closing di harga 1.810 per lembar sahamnya. Apa saja produknya? IRA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar, alat laboratorium, farmasi, dan kedokteran. Di posisi ke-7 ada TINS atau PT Timah Tbk. Bagaimana pergerakan harganya? Di weekly chart kita lihat di bulan Januari, di minggu kedua dan ketiga mengalami kenaikan dan minggu keempat kelima mengalami penurunan. Kenaikan tertinggi terjadi di minggu ketiga dengan kenaikan sebesar 28,93% dan penurunan terbesar terjadi di minggu kelima sebesar 23,18%. Sehingga bisa kita simpulkan untuk rata-rata pergerakan harganya sebesar 13,80% atau naik sebesar 205 poin dan harga closing sebesar Rp1.690 per lembar sahamnya. Nah, apa saja produk dari PT Timah ini? PT Timah Tbk bergerak di bidang usaha pertambangan, industri, perdagangan transportasi, dan jasa terkait usaha pertambangan. Di posisi ke-6 ada TGRA atau PT Teregra Asia Energi Tbk. Bagaimana pergerakan harganya? Di weekly chart bulan Januari, kita lihat kenaikan di minggu kedua sebesar 81,08%. Sedangkan penurunan terjadi di minggu ketiga sampai minggu kelima bulan Januari, dengan penurunan terbesar di minggu kelima sebesar 26,52%. Sehingga rata-rata kenaikan untuk saham TGRA ini sebesar 14,73% atau naik 21 poin dan ditutup di harga closing Rp169 per lembar sahamnya. Nah, apa saja produknya? TGRA atau PT Teregra Asia Energi ini
merupakan perusahaan yang berfokus pada pengembangan energi terbarukan. Perusahaan ini membangun armada pembangkit listrik tenaga air dan baik pengembangan rooftop dan utility scale photovoltaic. Di posisi kelima ada PT Aneka Tambang dengan kode saham ANTM. Bagaimana pergerakan harganya? Di weekly chart bulan Januari, di minggu kedua dan ketiga mengalami kenaikan, dan minggu keempat dan kelima mengalami penurunan. Dengan kenaikan tertinggi terjadi di minggu kedua dengan kenaikan sebesar 34,37% dan penurunan di minggu kelima sebesar 22,92%. Sehingga dapat kita simpulkan kenaikan rata-rata untuk Antam sebesar 14,73% atau naik sebesar 2.475 poin dan di closing di harga Rp2.220 per lembar sahamnya. Nah, apa saja produk dari Antam ini? Antam merupakan perusahaan pertambangan, simpanan alam, manufaktur, dan perdagangan untuk pertambangan emas, nikel, dan bauksit. Di posisi keempat ada INKP atau PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. Bagaimana pergerakan harganya? Di weekly chart bulan Januari bisa kita lihat di minggu kedua dan ketiga mengalami kenaikan, dan minggu keempat dan kelima mengalami penurunan. Dengan kenaikan tertinggi di minggu kedua sebesar 19,90% dan penurunan tertinggi terjadi di minggu keempat dengan penurunan sebesar 3,17%. Sehingga bisa kita simpulkan untuk kenaikan harga PT Indah Kiat Pulp and Paper ini sebesar 23,74%. atau naik 2.475 poin dan closing di harga Rp12.900 per lembar sahamnya. Nah, apa saja produknya? PT Indah Kiat Pulp and Paper ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan kertas, pulp, dan kertas kemasan, seperti produknya Sidu dan Paperline Signature. Lalu di peringkat ketiga ada TKIM atau PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia Tbk. Bagaimana pergerakan harganya? Di chart weekly bulan Januari bisa kita lihat kenaikan terjadi di minggu kedua, ketiga, dan minggu kelima. Sedangkan penurunan terjadi di minggu keempat bulan Januari dengan kenaikan terbesar terjadi di minggu kedua dengan kenaikan sebesar 30,96% dan di minggu keempat penurunan sebesar 5,15%. Sehingga bisa kita simpulkan untuk kenaikan rata-rata TKIM ini sebesar 34,01% dengan kenaikan sebesar 33,50 poin dan harga closing Rp13.200 per lembar sahamnya. Apa saja produknya? TKIM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan kertas, produk kertas, kemasan, dan lain-lain. Di posisi kedua ada PT Krakatau Steel Persero Tbk dengan kode emiten sahamnya KRAS. Bagaimana pergerakan harganya? Di weekly chart bulan Januari bisa kita lihat kenaikan di minggu kedua dan ketiga, sedangkan penurunan terjadi di minggu keempat dan kelima. Dengan kenaikan tertinggi di minggu ketiga dengan kenaikan sebesar 34,78%, sedangkan penurunan terbesar terjadi di minggu kelima sebesar 15,94%. Sehingga bisa kita simpulkan rata-rata kenaikannya sebesar 35,51% atau naik sebesar 152 poin dengan closing harga sebesar Rp580 per lembar sahamnya. Apa saja produk dari KRAS ini? KRAS atau PT Krakatau Steel ini merupakan produsen baja di Indonesia dengan produknya hot rolled coil atau plate, cold rolled coil atau sheet, dan wire rod. Di posisi pertama ada film atau PT MD Pictures Tbk. Bagaimana pergerakan harganya? Di weekly chart bulan Januari bisa kita lihat kenaikan terjadi di minggu kedua, ketiga, dan kelima, dan penurunan terjadi di minggu keempat. Kenaikan terbesar terjadi di minggu kedua dengan kenaikan sebesar 80,41% dan penurunan di minggu keempat sebesar 6,86%. Sehingga bisa kita simpulkan rata-rata kenaikannya sebesar 91,58% atau naik sebesar 174 poin dan closing di harga Rp364 per lembar sahamnya. Nah, apa produk dari film atau PT MD Pictures ini? Film merupakan perusahaan yang memproduksi beragam film layar lebar dan sinetron, seperti produknya film Ayat-Ayat Cinta, Habibie Ainun, dan sinetron Cinta Fitri. Nah, kalau kita simpulkan,
10 saham paling cuan bulan Januari 2021. Di posisi ke-10 ada MEDC dengan kenaikan 10,17%. Di posisi ke-9 ada BJTM dengan kenaikan sebesar 11,76%. Di posisi ke-8 ada IRA dengan kenaikan 13,12%. Di posisi ke-7 ada TINS dengan kenaikan 13,80%. Di posisi ke-6 ada TGRA dengan kenaikan 14,19%. Di posisi ke-5 ada Antam atau ANTM dengan kenaikan 14,73%. Di posisi ke-4 ada INKP dengan kenaikan 23,74%. Di posisi ke-3 ada TKIM dengan kenaikan sebesar 34,01%. Di posisi kedua ada KRAS dengan kenaikan 35,51%. Dan di posisi pertama ada FILM dengan kenaikan sebesar 91,58%. Nah, inilah 10 saham paling cuan di bulan Januari tahun 2021. Selamat untuk teman-teman yang sudah invest di 10 saham ini. Walaupun di tengah banyaknya ARB di IHSG, teman-teman masih bisa cuan jika invest di 10 saham ini, dan bahkan di satu saham bisa cuan sampai 92%. Terus ikuti channel ini untuk mengetahui update dan info terkini dari investasi kalian. Semoga membantu. See you on the next video.